Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Han Raja. Jangan bosan-bosan ya teman-teman, karena Han Raja memang bahasnya shockbreaker. Jadi malam ini nggak berapa? Tanggal 26 ya. Tanggal 26. Jadi ini jam 8 malam. Saya mau informasikan buat teman-teman bahwasannya produk DBS ada keluar produk baru, jadi model baru kayak gitu. Jadi dia ada 4 ukuran. Ini saya mau perlihatkan. Ini teman-teman, tipenya apa ya? Nih, tipenya 719 font series ya. Jadi ini dia ada 4 ukuran, ukuran 28 sama 310 sama 320 sama 340. Jadi ini barangnya nih. Nih teman-teman. Dia ada stiker DBS. Dan yang ini yang saya buka dia ukurannya yang 28. Ini udah include bossing sama ring atasnya sama setelan preload. Nah, barangnya kayak gini. Nih teman-teman, barangnya. Jadi modelnya kayak gini ya. Jadi saya mau informasikan dulu. Kalau yang ukuran 28 sama 310 sama 340 itu ada bonus kaki bawah. Jadi ini kaki bawahnya nih. Nah, ini kaki bawahnya. Mungkin video ini durasinya lebih panjang ya teman-teman, karena tipe ukurannya satu tipe, dia 4 ukuran. Nah, ini saya singkirkan dulu. Ini stiker saya singkirkan dulu. Nah, ini dia. Ya, ini saya keluarin dulu dia satu-satu ukurannya. Nah, ini yang ukuran 310. Ini ukuran 310. Nih kayak gini. Maaf. Nih ukuran 310. Jadi ukuran 310 kakinya, kaki bawahnya juga bisa diganti. Ada. Ini kayaknya sih kalau diganti dia jadi ukuran 320 ini. Menurut saya ini. Jadi kaki ini lebih panjang dia. Jadi beda kalau yang kaki yang 28 nih, 28 dia langsung dratnya sampai di sini. Nah, ini kakinya lebih panjang dia. Jadi kalau pasang kaki N gini, ini N kan buat matic nih. Ini jadinya ukuran 310. Kalau pakai kaki bulat gini buat bebek, dia jadinya ukuran 320 ya. Jadi kaki yang 310 dia lebih panjang. Ini saya keluarin. Mungkin saya ini satu-satu ya. Biar tempatnya itu enggak sempit. Nah, ini ada lagi dia khusus yang ukuran 320 nih. Ini ukuran 320, maaf. 320 ini. Nah, ini ada saya penjelasan nih, teman-teman. Kalau yang ini kan dia didusnya ukuran 310. Nah, yang tadi ya. Ini yang didusnya dia tulisan 310. Kalau 310 dia ada free kaki bawah. Dan yang ini ukuran 320 dia memang didusnya nih. Nah, ini penampakannya. Jadi udah langsung ini. Jadi udah terpasang kaki bulat. Memang ada tempat ininya kakinya, tapi memang isinya nggak ada, teman-teman. Jadi jangan kira kita penjual itu ambil kakinya ya. Emang dari pabrik tidak ada gitu. Jadi mungkin dia, menurut saya ini kan busanya dia satu cetakan pakai mesin ya. Jadi langsung dia cetak-cetak gini. Jadi
menurut saya teman-teman. Jadi memang kalau yang ukuran 320 dia nggak ada kakinya gitu ya. Semoga jelas ya. Dan modelnya sih nanti saya jelaskan. Nah, ini saya keluarin sebelahnya doang, nih sebelah ada. Dan ini ukuran 340. Ini ukuran 340. Sama dia kalau paketnya semua ada bushing. Kalau yang ukuran 320 sama 340 dia bushingnya hanya sepasang. Nah ini dia sebelah mana nih? Ini yang ukuran 340. Kayak gini ya. Ini sama free kaki bawah. Jadi menurut saya ini kakinya ini, dan ini kakinya ini, dan ini kakinya ini ya. Nah, dari kaki bawah sih udah ada 3 model nih teman-teman. Nah, ini kaki, nah ini kakinya kan, ini yang paling pendek nih. Ini paling pendek, ini yang sedang, ini yang lebih panjang. Yang ini dia buat bawaan yang ukuran 28. Ini yang bawaan buat yang ukurannya yang di dusnya 310. Ini yang ukuran yang 340 teman-teman. Nah dari sini kaki bawahnya kan udah berbeda nih. Ada tiga versi kayak gini kan. Nah ini nggak ada. Ini langsung dratnya sampai sini. Ini ada kakinya. Maaf. Jadi dikit ini lebih panjang gitu ya. Nah ini beda. Ini semua dia 3 ukuran udah dapat kaki bawahnya. Jadi bisa buat bebek. Dan ini saya ada penjelasan. Ini ya, teman-teman, saya ke belakang dikit karena ada kabel. Nah, ini saya kasih pencahayaan, semoga kelihatan teman-teman. Jadi menurut saya ini kan modelnya sama, cuma yang ukuran 28 sama 310. Nih kalau dari segi tampilan sama nih, perbedaannya ini tabungnya kalau ukuran 28 dia lebih besar. Kalau dia yang ukuran 320 sama 340 ini tabungnya lebih kecil. Ibaratkan ini kurus tinggi gitu ya. Jadi ini gemuk gitu. Jadi ini apalagi ini udah pendek gemuk lagi ya. Jadi begitu ya teman-teman. Emang kayak gini dia dari pabriknya. Dan untuk spesifikasinya, ini tabungnya fungsi. Ini tabungnya fungsi. Dan setelannya hanya preload saja. Nah, untuk yang lain, dan saya penjelaskan ini, dia kalau yang ditabung dia hanya stiker teman-teman. Ini hanya stiker ya, bisa dikletek ini, bisa dilepas. Dan di atas batang ini ada tulis, ini laser. Ini laser DBS. Ini dia tidak berfungsi ya. Ini sama sekali nggak bisa bergerak ini. Udah permanen ini ya, hanya variasi. Dan untuk ke bawahnya, dan ini atas dia setelan preload. Ini ada lubang L-nya nih. Jadi pakai kunci R dikendorin, nanti diputar itu ke bawah setelan kerasnya. Dan ini biasa setelan pabrik udah paling empuk dari sananya. Kita ke bawah. Ke bawah dia nih tuh ada. Ini kalau kita putar bunyi dia. Nih bunyi. Jadi ada tulisan S, soft, dan hard kayak gini ya. Nah, buat teman-teman yang untuk tipe DBS ini ya, 719 nih teman-teman. Jadi saya mau informasikan bahwasannya yang klik kayak gini dari DBS ya, ini hanya variasi ya teman-teman. Memang sama kayak fungsi dia nih, sampai berbunyi gini dia. Kalau saya putar
Tuh, bisa mentok juga. Jadi bukan loss dia ya. Nggak loss. Nih, diputar ke hard itu bisa mentok dia. Ini kalau putar ke soft, mentok juga. Jadi sama kayak yang pada umumnya yang brand-brand lain yang berfungsi gitu ya. Tuh. Nah, tapi nyatanya ini hanya variasi teman-teman. Ini hanya variasi ya, tidak berfungsi. Nah, ini kaki bawahnya ada laser DBS, dan untuk kaki yang bulat nggak ada ya, nggak ada laser DBS-nya, nggak ada. Dan ini saya untuk pembuktian saya kan ada lepas padnya satu. Nah, ini saya pembuktian bahwa fungsi apa tidak gitu ya. Ini yang saya udah lepas nih. Nah, ini kan saya tekan pernya ini supaya keluar. Nah, ini dia ada pelindungan plastik dari pabriknya. Supaya apa? Supaya ini tidak gampang lecet. Ini hanya pelindung saja. Jadi ada sebagian teman nanya, ini wajib dilepas apa tidak? Menurut saya nggak usah teman-teman, nggak pengaruh apa-apa dia. Hanya pelindung di ininya saja. Nah, ini dilepas. Di atas juga ada pelindung. Nih, ada pelindung plastik. Nah, ini udah saya lepas. Kita lihat tabung dalamnya. Tabung dalamnya ada dilapisin plastik ya. Nih bisa diputar-putar gini. Nah, sama kita ke bawah. Nih asnya untuk ukuran saya nggak tahu ya. Nah, ini dari sini nih dia rapi. Dia ada karet nih teman-teman. Jadi rapi ya. Tuh. Ada dilapisin apa karet lah, teman-teman bisa lihat lah. Nih. Barangnya memang lumayan lah. Nah, ini spesifikasinya dia tabungnya fungsi ini ya teman-teman. Tabungnya fungsi, dia di dalam ada terisi oli sama gas nitrogen ya. Jadi tabungnya ini tidak bisa isi ulang. Tidak bisa isi ulang. Dari pabrik itu nggak bisa isi ulang. Jadi hanya tabungnya fungsi. Jadi setahu saya itu dari brand apa ya, brand apa saja itu belum ada yang tabungnya bisa isi ulang. Dari pabrik maksudnya ya. Dan ini saya mau tes bahwasannya tabungnya itu fungsi. Kalau tabungnya fungsi, kita asnya ditekan, otomatis nanti dia naik gitu. Ini saya tekan ya teman-teman. Ini saya tekan. Nah, dia naik kayak gitu ya. Nah. Nih. Tuh. Banyak teman-teman yang nanya saya, shock ini jeduk apa enggak? Kalau menurut pemahaman saya, itu saya lihat ada channel yang khusus service shock bezel ya. Dia kan mungkin ada, saya pernah lihat YouTube-nya. Itu mungkin customer dia masalah shocknya jeduk. Nah, itu mungkin udah masa shock bezelnya udah mau diservis. Jadi saya lihat namanya jeduk tuh kayak gimana gitu loh. Jadi dia ngetes, ini pernya dilepas, dia asnya ditekan. Jadi asnya tekan, dia bilang langsung jeduk gitu. Jadi nggak mulus gitu loh. Naiknya dia nggak mulus dia bilang. Nah, itu namanya jeduk dia bilang. Nah, kalau ini kan kita jual kan produk baru semua dari pabrik. Kalau saya ngetes kayak gini ya semua mulus, jadi nggak ada
nahan gitu, nggak ada nahan. Kalau jeduk kan dia penjelasan nahan gitu ya. Nah, ini saya tekan mulus, dia naiknya mulus tuh. Tuh. Kemungkinan yang teman-teman nanya apa bilang jeduk-jeduk itu faktornya mungkin soknya terlalu empuk, jadi buat boncengan, jadi naiknya kayak langsung naik gitu ya. Jadi itu untuk paling dia setelannya hanya setelan preloadnya saja, tinggal diturunin saja. Jadi kalau untuk boncengan gitu, ini tinggal diputer. Nah, ini kalau maksimal kan, maksimal nih sampai kayak gini nih. Ini udah paling keras nih. Jadi jaraknya, jarak atas ke bawahnya udah maksimal, dernya udah mentok ini ke bawah. Jadi kayak gini saja setelannya, setelan preloadnya. Kalau dinaikin dari bawaan pabrik kan ada sedikit nih kayak gini. Nah, dari pabrik kayak gini. Jadi setelan paling empuknya. Itu aja spesifikasinya, dan ini memang tidak berfungsi ya. Ini saya putar ke hard ya nih ya teman-teman, saya tuh. Ini kan hard nih, saya putar nih, mentokin nih. Lumayan lama juga. Nah, udah mentok ya. Udah mentok nih, saya tekan. Nih. Tuh, saya tekan. Nah, sama saja. Jadi emang nggak berfungsi. Kalau namanya fungsi dia udah hard gini, kita mau tekan itu nggak bakalan bisa tuh, sama saja, nggak ada perbedaan. Jadi ini fix, hanya variasi teman-teman, nggak berfungsi. Jadi jangan tertipu dengan kita kliknya itu ini kayak fungsi gitu ya, nyatanya tidak berfungsi. Jadi semoga informasi yang saya sampaikan teman-teman bisa paham. Mungkin sekian video dari saya ya teman-teman. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.